Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tutorial SPSS atau SPSS Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian yang perlu dipahami dalam aplikasi Mendeley. Dimana yang pertama kita buka terlebih dahulu Mendeley-nya. Setelah kita buka Mendeley ini, dia akan mengalami tampilan seperti ini. Dimana di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bagian-bagian penting yang harus dipahami dalam Mendeley itu sendiri. Di sini yang pertama kita masuk pada menu file ini, dimana menu file ini terdapat beberapa menu yang untuk memudahkan kita dalam melakukan penggunaan Mendeley. Yang pertama di sini ada add file, atau ini menu untuk menambahkan jurnal yang ingin kita masukkan ke dalam Mendeley itu sendiri. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan file jurnal 1 ini. Kita klik open, nanti dia akan masuk ke sini. Kemudian yang kedua ada menu add folder. Di sini kita bisa menambahkan jurnal sekaligus dalam satu folder. Sebagai contoh, ini saya akan menambahkan jurnal ini. Kita klik OK. Ini kegunaan menu tadi. Selanjutnya di sini ada menu entry manual, di mana menu entry manual ini kita akan menggunakan atau menambahkan jurnal secara manual. Misalnya kita ingin di sini banyak pilihan, bukan hanya jurnal. Di sini ada buku, buku section, komputer program, film, generik, dan lain sebagainya. Misalkan di sini saya ingin menambahkan buku manual, di mana buku itu dalam bentuk buku yang sudah dicetak, yang tidak termasuk buku e-book atau elektronik buku. Misalnya di sini dengan judul SPSS Indonesia. Kita masukkan pengarangnya. Misalnya di sini saya masukkan nama saya, Syafri. Kemudian kita buat tahunnya, misalnya 2022, halamannya halaman 1 sampai 200 misalnya. Jika ada abstrak, dimasukkan abstraknya. Ini untuk kotanya, saya sebagai contoh kota Lubuk Linggau. Edisinya sebagai contoh edisi 1. Publishernya sebagai contoh Nuswantara. Editornya ini editornya misalnya sebagai contoh Eno. Publishernya sebagai contoh Nuswantara. Ini kalau ada doi-nya kita masukkan doi, kalau ada ISBN-nya kita masukkan sebagai contoh. Kita klik save, nanti dia akan masuk di sini, tersimpan untuk yang manual ini. Ini juga tidak hanya buku, ada juga buku section, ada juga case, ada komputer program, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang ingin kita masukkan. Kemudian bagian yang kedua di sini ada menu edit. Ini ada cut, copy, paste, select, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu view. Ini untuk melihat style dari citation ini, kita ingin menggunakan gaya yang mana untuk daftar pustaka dan pengutipannya. Di sini ada banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita menggunakan American Psychology Associative Save 7 edisi ke-7 ini sebagai contoh. Dan ini ada menu install dan menu install untuk web dan install untuk MS Word, dimana kedua-duanya ini sangat membantu kita nanti dalam menjalankan ini sendiri, menjalankan Mendeley ini sendiri, dimana web ini nanti dia akan berpengaruh kepada pengutipan yang ini sangat wajib. Jika belum, silakan diinstal. Sebagai contoh, ini kan sudah diinstal, saya install, klik install, oke. Nanti kita cek pada mikroskopnya. Jika sudah diinstal, maka bagian reference ini
dia akan muncul citation, insert blibli atau open mainly ini. Kemudian di sini ada menu health. Oh ya, di sini tadi ada untuk mengganti akun, kita klik sign out atau quit. Nanti kita masukkan dengan akun yang baru. Kemudian di sini ada penjelasan-penjelasan, yaitu seperti recent edit, favorit. Di sini kita bisa menambahkan favorit. Kita klik bintang ini, maka dia akan masuk ke dalam menu favorit. Kita klik bintang ini akan favorit. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menambahkan folder, misalkan bab 1, dan di sini kita ingin masukkan file lagi, misalkan jurnal manajemen ini. Kita ingin masukkan beberapa jurnal, klik open. Nah, maka dia tersimpan di bab 1. Kalau ini seluruhnya, kalau ini per favorit. Jadi ini memiliki kegunaannya masing-masing. Kemudian untuk di sini kita bisa menampilkan author, years, published, edit, and last read. Di sini kita menampilkan author, years, published, dan edit. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan juga pada menu bagian kanan ini, ketika kita mengklik jurnal ini, maka di sini akan terlihat bagian-bagian penting. Ini kan jurnal nih, jurnal, maka di sini akan tertulis jurnal. Kemudian di sini akan tertulis buku. Misalnya kita klik ini, apakah sudah sama dengan ini atau belum pengaruh work management ini. Pada ini jika sudah, berarti tidak perlu diedit lagi. Nah, ini kan ada nih judul, dia kan hanya untuk judul. Harusnya ini kita hapus yang bagian ini karena ini hanya memasukkan judul. Kemudian ini untuk buku, nama-nama penulisnya. Ini kalau kurang silahkan ditambahkan, kalau ingin diedit bisa diedit secara manual ini. Kemudian di sini jurnalnya, dimana jurnal ini yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Di sini kalau sudah cocok, sudah. Untuk tahunnya ini 2016, kita bisa cocokkan tahun dari jurnal itu sendiri. Di sini 2016, ini 2016, volumenya volume ke-12. Ini isunya isu ke-5, page-nya ini halamannya 4057 sampai 4082. Ini untuk abstraknya kita masukkan ini kalau belum ada, jika ada sudah, dan sebagainya. Dan seterusnya, kalau kita ingin mengeceknya satu-satu, bisa kita klik ini kita samakan sesuai dengan, kalau ini buku, maka nanti di sini dia akan tertulis book. Ini judulnya, ini pengarangnya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu untuk menghapus ini. Kita bisa klik kanan, kita klik delete dokumen. Misalnya kita ingin menghapus semuanya ini, kita klik kanan, kita delete dokumen, maka hilang semua. Nah, apabila kita ingin mengembalikannya lagi, kita bisa klik pada all deleted dokumen ini. Dengan kita ingin mengembalikannya mana, misalnya ini, kita bisa mengklik restore ini, kita pilih yang mana yang ingin kita kembalikan. Ini misalnya ini misalnya, dan kita bisa lihat pada all dokumen, maka dia akan kembali ini. Kemudian di sini juga ada menu install web importer, di mana di sini kegunaannya itu sendiri. Sebagai contoh, ini sudah saya install, dia akan memiliki tanda web ini pada kanan atas ini. Perhatikan pada kanan atas ini akan terdapat lambang Mendeley Web Importer. Bisa kita contoh, sebagai contoh kegunaannya apa. Kita klik saja di sini Google Scholar. Kita ingin mencari jurnal, misalkan jurnal manajemen. Misalnya kita ingin mendownload ini, kan kita nggak perlu download dulu. Di sini kita langsung saja klik
ini. Kalau sudah kita klik ini, ntar dia ingin sign in dulu. Kalau sudah sign in, ini akunnya tercantum di sini. Kalau sudah, kita tunggu. Di sini nanti ada menu pilihan yang jurnal-jurnal yang bisa di-download. Kita tunggu terlebih dahulu. Jaringannya kurang baik. Tunggu terlebih dahulu. Misalnya kita ingin mendownload jurnal ini, kita hanya klik conteng ini 2, misalnya kita klik add to Mendeley. Kita tunggu. Kalau sudah, silakan kita buka Mendeley-nya. Kita klik, ini kan ada 3 ya, kita klik synchronize ini, maka dia akan bertambah. Ini jurnal yang baru kita download tadi menggunakan web importer ini, dia sudah masuk ke sini. Ini kalau sudah masuk, ini bisa kita cek. Ini jurnalnya yang pertama, ini yang kedua, sudah masuk semua. Untuk inilah bagian-bagian penting yang harus diperhatikan di dalam pengaplikasian atau menjalankan aplikasi Mende. Untuk bagaimana cara pengutipan di MS Word nya sudah saya berikan tutorial sebelumnya, silahkan dilihat nanti. Semoga ini membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas akhirnya dalam menulis karya ilmiah yang baik menggunakan menu Mendeley, aplikasi Mendeley. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.